to be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and stay. Love you every minute that we say. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi bisa Mbak? Oh, bisa, silakan Ibu. Oh baik Bu, silakan duduk. Ya, terima kasih Mbak. Ayo Bu, sama-sama. Selamat datang ya Bu di ruangan konselor saya. Iya Mbak. Baik, sebelumnya agar kita saling mengenal ya Bu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Saudah Linda Hanifah, saya konselor di sini Bu. Ibu bisa panggil saya Mbak Saudah, seperti itu Bu. Dan kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa ya? Nama saya Bu Sari. Oh, Ibu Sari ya. Rumahnya Ibu di mana? Di Jalan Melati. Oh, Jalan Melati, berarti deket ya Bu ya dari sini? Iya. Oh, Ibu kesini diantar atau sendirian Bu? Diantar suami, tapi kebetulan tadi langsung kerja. Oh iya gitu. Terus usia Ibu berapa ya? 28 tahun. Oh, 28 tahun ya. Iya. Untuk pekerjaannya apa Bu? Mengajar sebagai guru SMA. Oh, sebagai guru SMA. Oke. Baik, Ibu ingin mengkonsultasikan tentang apa Bu? Begini Mbak, tadi berarti kan saya ngerasain sakit dan nyeri bagian punggung bawah. Itu kenapa ya? Baik, jadi rasa nyeri dan kram di bagian punggung bawah itu mungkin saja Ibu merasa cemas ya, merasa cemas dan khawatir. Tapi tenang saja Ibu, itu tidak apa-apa. Dan kalau dilihat dari kehamilan Ibu, usianya udah 9 bulan. Apakah udah mau persalinan ya Bu? Benar ya Bu? Iya Mbak, ini udah 9 bulan dan ini kan pertama kali saya hamil. Jadi saya tuh khawatir kenapa nyeri, apalagi besok pas persalinan tuh gimana. Oh, jadi Ibu tidak usah merasa khawatir ya Bu dan takut untuk persalinan Ibu nanti. Jadi gini ya Bu, ada cara-cara untuk bisa persalinan dengan mudah. Maksudnya ini agar Ibu tidak merasa cemas dan juga takut. Salah satunya yaitu dengan peran suami ya Bu. Dengan peran suami bisa membantu untuk sentuhan atau pijatan ya Bu di bagian punggung bawah. Jadi itu tujuannya untuk biar Ibu merasa tenang dan juga dukungan dari orang yang Ibu percaya dan juga suami Ibu itu bisa membuat Ibu bisa lebih merasa tenang seperti itu. Dan di sini pernafasan juga penting sekali ya Bu, harus perlu diperhatikan. Dan nanti Ibu bisa ikuti apa yang saya katakan ya Bu ya. Iya Mbak. Baik, sekarang Ibu bisa tarik nafasnya dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Lagi ya Bu ya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Sekali lagi ya Bu, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Bagaimana? Apa dengan latihan pernafasan ini Ibu bisa lebih merasa tenang? Iya Mbak. Oh ya, baik, alhamdulillah Bu. Wah, tadi Ibu sangat baik sekali Bu melakukan pelatihan pernafasan. Terus ada yang bisa ditanyakan lagi Bu? Ini Mbak, bentar lagi kan saya persalinan. Iya. Dan saya tuh belum begitu paham tentang persalinan tuh yang kayak gimana nantinya. Baik, jadi gini ya Bu, persalinan itu adalah hal yang alamiah Bu, dan tidak semua ibu bisa beradaptasi pada persalinan, terutama pada kala pembukaan.
yang biasanya itu ada rasa nyeri dan kram pada saat persalinan seperti itu. Dan kalau ibu merasakan nyeri atau kram, ibu merasakan tidak tenang, ibu bisa melakukan pelatihan pernapasan seperti tadi. Jadi itu bertujuan agar ibu merasa lebih tenang seperti itu ya Bu ya. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Jadi begitu ya Bu. Kemudian selain itu ada asuhan persalinan Bu. Di situ nanti ada arahan persalinan yang memadai, yang di situ bertujuan nanti agar ada asuhan yang aman dan bersih gitu ya Bu. Jadi di situ lebih ke aspek pengasuhan ibu dan juga bayi seperti itu. Mbak, terus apakah benar kalau ketuban pecah itu tanda persalinan? Iya benar sekali Bu. Pecahnya ketuban itu adalah salah satu tanda persalinan. Tetapi tidak hanya itu Bu, ada yang lainnya. Salah satunya juga ada rasa sakit ya Bu, rasa sakit dan kram karena adanya kontraksi ya Bu ya, kontraksi. Kemudian keluarnya lendir dan darah ya Bu. Terus kemudian juga terkadang ada rasa ingin dan juga susah buang air kecil gitu, karena di situ disebabkan oleh tertekannya kandung kemih oleh bayi atau janin seperti itu Bu. Oh, ternyata banyak ya tanda-tandanya. Terus penyebab persalinan sendiri apa Mbak? Untuk penyebab persalinan itu karena ada dorongan dari otot-otot rahim ya Bu, otot-otot rahim dan juga peningkatan hormon oksitosin yang di situ mengakibatkan atau menyebabkan untuk adanya kontraksi ya Bu, adanya kontraksi. Jadi seperti itu Bu. Nah, apakah Ibu sudah paham dan mengerti Bu? Iya Mbak, saya sudah paham. Oh ya. Terus ini kan bisa rencana saya mau persalinan. Nah, terus yang persalinan normal itu yang gimana ya Mbak ya? Baik, jadi untuk persalinan itu sendiri dan persalinan normal itu ada 4 tahap ya Bu. Nanti dibagi menjadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, atau kala 1, kala 2, kala 3, atau kala 4. Untuk kala 1 itu adanya pembukaan lengkap ya Bu, ada pembukaan lengkap. Dan untuk anak yang pertama biasanya itu antara 10 sampai 12 jam. Kemudian yang kala kedua itu ada pembukaan lengkap dan ada rasa ingin mengejan karena di situ ada kontraksi ya Bu, ada kontraksi. Dan biasanya untuk yang pertama kali itu untuk anak yang pertama dan untuk kala yang kedua itu biasanya terjadi selama 2 jam. Kemudian di situ nanti terjadi akibat adanya tekanan otot-otot jadi panggul ya Bu, otot-otot jadi panggul, dan di situ bisa menyebabkan adanya kontraksi seperti itu Bu. Baik Ibu, apakah sampai sini Ibu sudah mengerti? Sudah Mbak, tapi saya ingin tanya. Tadi kan sebelumnya kan memakan waktu yang lama ya. Ya. Terus yang kala 3 sama 4 itu yang gimana ya? Nah, untuk kala yang ketiga itu biasanya ada pengeluaran ari Bu. Pengeluaran ari-ari, Ibu sudah mengerti ari-ari itu yang seperti apa? Maksudnya sudah paham ya Bu? Sudah. Nah, itu biasanya antara 6 sampai 15 menit Bu. Antara 6 sampai 15 menit itu pengeluaran ari-ari yang biasanya itu ditangani oleh bidan atau dokter kandungan atau yang membantu ibu untuk persalinannya. Kemudian biasanya di situ juga terkadang terjadi komplikasi Bu, seperti itu. Tapi saya takut Mbak, ternyata masih ada resiko-resiko yang bisa dialami. Jadi gini ya Bu, Ibu tidak usah merasa takut karena nanti pada kala keempat itu nanti Ibu masih terus diperhatikan, masih dipantau terus oleh bidan ataupun dokter kandungan atau yang membantu untuk persalinan Ibu. Itu nanti di sana Ibu tetap diperhatikan, masih tetap dipantau. Jadi nanti kalau bisa terjadi komplikasi itu segera ditangani seperti itu Ibu.
syukurlah ternyata tidak seseram yang saya bayangkan ya. Iya Bu, jadi setelah proses dari kala 4 tadi ada evaluasi ya Bu, dan di sini ada aspek asuhan ibu dan juga bayi. Dan di sini disarankan ibu untuk ditemani suami dan juga keluarga ibu. Ya di situ bertujuan untuk agar ibu ya merasa tenang ya Bu, karena biasanya ibu yang setelah melakukan persalinan itu biasanya harus peran keluarga maupun suami itu sangat penting sekali ya Bu. Di antaranya mungkin bisa membantu ibu dalam melakukan kegiatan, kemudian juga salah satunya juga termasuk menghargai keputusan ibu yang ingin melahirkan orang lain tadi itu, seperti itu Bu. Dan kemudian apakah ibu nanti juga akan memberikan ASI eksklusif kepada anak ibu, anak yang pertama loh Bu? Ya pastinya Mbak, saya akan memberikan yang terbaik untuk anak saya. Oh iya, baik ya Bu, jadi saya akan menjelaskan tanda-tandanya. Tapi sebelumnya ibu kalau ada tanda-tanda ini, kami harapkan ibu bisa melaporkan ke petugas, maksudnya bidan ataupun yang membantu ibu persalinan, seperti itu ya Bu. Dan di sini ada 2 ya Bu tanda bahaya untuk ibu dan juga untuk janin. Yang pertama untuk janin ya Bu. Jadi untuk janin itu biasanya keluar lendir dan juga bersamaan dengan kotoran bayi ya Bu. Biasanya itu berwarna hijau. Dan untuk ibu sendiri itu biasanya ada tekanan darah, nadi dan juga kontraksi yang tidak normal Bu. Jadi yang tidak normal. Jadi itu adalah tanda-tanda bahaya yang biasanya terjadi setelah persalinan, seperti itu. Baik, apa ada yang bisa ditanyakan lagi Bu? Sepertinya sudah cukup Mbak. Baik Bu. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oh iya Bu, semoga nanti persalinannya lancar ya Bu. Amin. Dan juga ibu sama bayi ibu diberi kesehatan selalu. Amin. Terima kasih Ya. Mbak. Oh ya Bu. Sudah, saya langsung pamit ya Bu ya. Oh ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu ya.